kita bilang bahwa modal itu tidak penting itu sebenarnya agak lumayan salah sih menurut saya ya. Salah satu modal yang paling besar untuk saya sebetulnya bukan uang malah gitu. Kalau uang sih sebenarnya justru dikit kalau uang tuh. Saya untuk modal keripik berapa sih gitu kan. Justru yang jadi besar modalnya itu justru karena relasi dan pertemanan. Jangan sampai teman-teman merasa kayak aduh gue anxiety nih gitu. Wah saya ini nih gara-gara melihat pencapaian orang lain yang mungkin katakanlah sudah besar gitu. Justru jangan lihat di situnya ya menurut saya. Kalau menurut saya sukses kalian tuh bisa aja beda-beda gitu. Nggak secara finance sukses kalian tuh apa gitu sebenarnya. Kalau sukses secara material tuh sebetulnya ya dengan usaha dan kerja keras mungkin bisa terjadi dan ilmu dan segala macam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Nirwan dan welcome to Hai Podcast. Bincang hangat penuh semangat. Tepuk tangan dulu dong. Semangat semua tuh. Oke, seperti biasa kita nggak selalu sendiri dan sekarang ada seorang pengusaha muda dari Banjar tentunya. Beliau berumur sangat-sangat muda dan dia adalah Irfan Haidar. Tepuk tangan dong. Selamat datang di Hai Podcast. Iya, Haidar. Rizwan ya. Nirwan. Oh, Nirwan. Oh, kemana salah ya. Kenalan dulu. Iya. Nirwan. Irfan. Irfan Bahdim. Irfan Haidar. Oh, Irfan Dadir. Aduh. Oke. Irfan, mungkin, enggak ditanya dulu ya. Kesibukannya saat ini apa nih yang lagi Irfan? Ada kesibukan apa gitu, event atau mungkin usaha atau ada kesibukan organisasi lain sebagainya mungkin? Sebenarnya sekarang lagi ngurus usaha kecil-kecilan lah, bisnis keripik universe saya namanya. Terus ngurus e-sport juga, event e-sport juga. E-sport? Namanya Orbit. Terus udah sih kayaknya cuma freelance doang paling. Saya freelance juga, freelance di 3D sama di desain. Wih mantep, 3D designer. Yeah. Desainer apa desain? Desain. Desain, wih. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya? Oke, untuk usaha mungkin atau sedang menekuni usaha apa gitu, Irfan? Iya, tadi saya bilang keripik. lagi usaha kripas itu, keripik universe itu. Keripik bisa dilihat di Shopee kok, udah banyak yang beli. Udah ada. Alhamdulillah. Udah sukses berarti ya. Waduh. Berarti buat kalian nih yang nggak tahu siapa itu owner dari Kripas atau Keripik Universe, nih orangnya nih. Nih ada di sini. Oke. Irfan, Kripas, keripik, pisang asak. Pisang asak. Nah, kenapa sih atau mungkin awal mula terpikir untuk membuat usaha atau yang bisa kita bahasa lumrah itu dagang ya, atau jualan keripik pisang asak. Itu awalnya gimana sih bisa terpikir untuk gue usaha keripik pisang asak? Itu gimana? Sebetulnya tadinya tuh memang Bibi ya sebenarnya yang jualan kripas tuh. Yang jualan kripas tuh justru Bibi yang resell gitulah barang kripasnya. Saya cobain kan, wah keripiknya enak nih. Katanya di sounding juga dulu pas zaman-zamannya gitu. Katanya ini makanan yang khas Banjar gitu kan. Kripas nih keripik khas Banjar loh gitu. Berarti di luar Banjar gak ada gitu kan? Khas-khasnya berarti harusnya justru didistribusikan ke banyak kota lah istilahnya. Ini khas Banjar loh gitu. Tapi justru malah saya di Jogja, karena saya dulu di Jogja ya. Jadi nggak pernah nemu ya mungkin, atau karena memang saya agak kurang update juga gitu kan ya. Kayaknya bisa nih maksudnya.
untuk saya bikin, coba di repack deh gitu ya, untuk didistribusikan ke beberapa kota gitu kan. Mimpi saya ke sana gitu ya. Makanya sebelum Kripas sebenarnya saya bikinnya Kripik Universe dulu. Kripik Universe itu visinya saya itu pengennya punya beberapa makanan yang memang bukan cuma satu jenis ya. Iya. Bukan cuma keripik pisang asak aja, tapi bisa yang lain juga. Karena keripik pisang asak juga sebenarnya bukan brand sih. Karena keripik pisang asak itu ya disebutnya begitu, keripiknya gitu. Itu tuh memang disebutnya begitu, secara umumnya begitu, bukan brand juga. Untuk Kripik Universe tuh lebih ke sama pisang atau? Karena Kripik Universe tuh justru yang menaunginya, distribusinya dari situ, dari Kripik Universe itu gitu. Jadi nanti produknya Kripik Universe tuh bukan cuma Kripas doang, tapi mungkin akan banyak gitu. Yang ke depan yang lagi saya pikirin tuh kayak basreng, yang kayak gitu-gitu. Basreng. Berarti masih tetap di bidang kuliner ya? Masih dibilang kuliner, tapi di makanan snack. Makanan snack, makanan yang bisa bertahan lama gitu ya? Iya. Nah, kenapa harus keripik pisang asak? Kenapa nggak yang lain? Setidaknya kan banyak makanan di luar sana yang mungkin bisa diolah gitu. Itu kenapa sih harus itu? Nah, sebetulnya kalau misalkan kenapa harus itu juga bukan apa ya namanya. Soalnya saya juga dari dulu, dari SMA saya kelas 1 kayaknya saya udah karena memang passionnya berdagang aja ya. Jadi mungkin udah ada bakat dari kecil berarti ya. Karena memang passion berdagang, suka jadinya sebenarnya, lebih seneng aja berdagang gitu. Maksudnya orang-orang pengusaha kan pasti gitu ya, maksudnya melihat peluang pasti diambil gitu kan. Sebenarnya bukan karena melihat peluang sih, karena dapat duit. Nah, bener juga. Kan bener. Harus gitu dulu. Iya, kayak gitu emang dari SMA. Ini saya agak cerita nggak ya? Maksudnya cerita masa lalu aja sih sebenarnya. Dari SMA tuh saya udah jualan ini, kayak jualan bed cover gitu. Pernah jualan bed cover, pernah jualan propolis, obat, obat propolis. Itu pernah jualan juga itu kopi-kopi kuat. bayangin maksudnya bayanginnya justru anak SMA gitu. Saya pulang sekolah itu. Tar dulu. Kopi kuat itu tujuan marketnya anak SMA? Enggak, bukan. Justru nah itu ini baru sekali Bapak ini. Ini mau saya ceritain, justru target marketnya bukan mereka gitu. Justru saya tahu bahwa target marketnya bukan anak SMA, jadi ya saya nggak bisa pasarin. Yang saya lakukan itu dulu justru nongkrong kalau di Banjar tuh ada burjo. Burjo? Nongkrong di situ. Ya, kan ketemu banyak bapak-bapak, banyak bapak-bapak kan situ kan. Masih pakai baju SMA. Pakai baju SMA pas udah pulang sekolah gitu. Sore jadi pulang gitu, malam. Sekolah. Jualan dengan menggunakan seragam SMA. Iya, saya jualin, Pak, ini ada obat ada kopi ini buat inilah buat. Saya nggak begitu tahu ya. Tapi begitulah maksudnya yang pada akhirnya kenapa apa nih jualan apa nih gitu kan. Ini Pak jualan ya bungkusnya kan lumayan bagus ya. Terus itu isinya cuma satu, harganya kisaran 35.000 kan. Agak susah diterima memang kan ya, pasti kan untuk segmentasi tertentu aja kan. Apalagi gitu, produk baru lagi ya. Akhirnya dibeli karena ya mungkin agak yaudah nih katanya beli nih dikasih kasih 50. Strategi marketing yang sangat jos. Dikasih 50.000, yaudah buat jajan besok nih gitu. Dan itu sering saya lakukan karena memang bukan secara ekonomi saya tidak mampu sebetulnya karena banyak lebihan story dari situ ya, maksudnya nggak mau saya ceritain gitu. Tapi memang ya udah gitu. Terus pernah jualan bed cover juga ada sih hal-hal yang memang agak menggelitiknya, memang kayak saya jualan bed cover itu kan pasti yang terbesit pikirannya sekarang kan nggak mungkin jualan juga anak SMA kan, nggak mungkin jualan ke teman-teman kan, nggak mungkin. Habis pulang sekolah saya ngambil barang dari bibi itu.
dari Bibi ngambil barang, punya kenalan tukang martabak, saya punya kenalan Berarti channel-channel udah lumayan lah ya. punya kenalan ini apa namanya, mamahnya mantan gitu kan. Nah saya datengin. Oh, mamanya mantan. Mamanya Halo, mantan mantannya. karena deket kan dulu kan. Iya. Dan saya emang nggak pernah mau pacaran kalau misalnya saya nggak secara orang tua nggak tahu gitu. Justru pengen lebih dekat aja gitu sama keluarganya. Nah justru itu kayak apa ya, kayak oh bagus ternyata setelah saya pikir-pikir sekarang gitu ya. punya relasi baru lah gitu. Ya jualan ke rumah mantan tanpa ada malu gitu dulu ya. Ya karena memang butuh duit, gimana lagi ya. Polos banget gitu ya. Datang nggak langsung nawarin barang itu, basa-basi dulu. Udah gitu tuh, Ade kan jualan apa gitu kan, pasti kayak gitu kan ibu-ibu kan. Ade jualan bed cover, ngambil, oh sini coba lihat. Wah, pasti dibeli ya, itu udah pasti closing tuh, pasti dibeli ya. Kalau nggak hari ini pasti besok. Iya. Kalau nggak nanti ditanyain lagi gitu. Dengan masih strategi awal iba gitu. Ya mungkin ya. Mungkin dari situ ya, mungkin jadi kayak apa ya, banyak hal yang memang pengalaman lah kalau itu sih sebenarnya mendasari saya kenapa pengen jadi pengusaha gitu. Bukan karena memang pengen jadi pengusaha sih, karena memang pengusaha tuh kayak datang dari diri sendiri aja karena memang suka gitu. Pernah kerja juga di radio saya. Di SMA, sejak SMA itu karena memang waktu part time berarti ya ambilnya part time, ambil part time. Kerja di di radio dan segala macam. Di umur berapa ya, 17-16 tahun lah gitu. Keren dong, berarti dari umur sekolah, sekarang umur berapa? Umur 25. Umur 25, dari 17, berarti udah hampir 8 tahun deh ya. 8 tahun udah benar-benar ngerasain apa, perih, manis, pahit, asam asin, nano-nanonya lah udah pernah dirasain. Terus bener-bener naik turunnya kehidupan itu udah dialamin juga. Iya. Nah, pasti sebelum berdagang itu pernah yang namanya bertransaksi terlebih dahulu, terus menghasilkan uang. Itu yang pasti menjadi acuan pertama untuk berwirausaha, betul kan? Betul. Nah itu ingat gak sih pertama kali dapat uang dari usaha, bener-bener usaha sendiri gitu? Ya itu jualan bed cover, karena memang itu yang paling ini, karena memang sebenarnya ceritanya dulu pas saya tuh kan tinggal sama nenek sama kakek. Ketika memang SMA itu kelas 1 juga, karena memang saya dibiayai sama kakek dan nenek, dan memang bibi juga ada sebetulnya, tapi memang yang membiayain secara jor-joran tuh saya dimanja lah pokoknya gitu kan. Dimanja, anak yang dimanja, yang dikasih apa aja gitu sama orang tua. Terutama sama kakek sama nenek. Kelas 1 SMA tuh saya kehilangan mereka gitu. Kehilangan beliau-beliau ini yang memang kakek nenek. Kehilangan kakek nenek. Jadi memang udah nggak ada lagi dong suplai dana tuh. Gitu ya. Kucuran dana. Iya dulu ya pas SMP saya bisa dibilang orang yang mudah lah ya secara ekonomi ya. Iya begitu, cukup mudah lah gitu. Nah setelah kakek nenek meninggal mungkin ya, karena memang sama bibi juga bukan kewajiban bibi ya membiayai saya sebenarnya. Emang orang tua, orang tua kemana sebelumnya? Mama saya di Bekasi. Bekasi. Mama saya di Bekasi, mungkin terlalu jauh juga ya. Dan mungkin ngasih uang tapi memang dibatasi gitu loh. Kalau papa udah meninggal sejak umur saya 1 tahun 6 bulan. Iya. Ini saya lagi nggak jualan ya, jadi nggak usah iba gitu. Nih nggak ada barangnya nih masalahnya nih. Nggak jualan bed cover lagi guys. Ya begitu. Oke. Nah balik lagi nih, tadi kan berarti sebelum Kripas ada jualan-jualan yang lain atau berwirausaha kecil-kecilan lah ya, dari sejak SMA terus kerja juga, dan sekarang fokus di Kripas. Itu mulai dari tahun berapa? Saya itu, wah ini ceritanya sebenarnya panjang ya. Berapa hari nih? Waduh, panjang. Kayak behind story-nya juga banyak gitu tuh, karena setelah struggling lah katakan di Banjar ya, karena memang sebenarnya habis setelah itu juga saya kelas 1, kelas 2, karena memang mungkin
mindsetnya ya kalau pelajar memang harus dibentuknya ya udah kamu sekolah ya sekolah gitu, nggak usah nyari duit lah istilahnya. Nanti kalau nyari duit udah lulus beda lagi gitu. Betul. Karena memang fokusnya pasti berbeda gitu. Gimana sih rasanya kita udah dapat duit gitu, punya duit sendiri lah istilahnya gitu kan, ngerasa kalau ngapain sekolah gue? Puyeng mikirnya. Nah itu ngapain sekolah tuh kayak kerja nggak dibayar gitu, ngeri nggak sih? Gitu aja mikirnya ya udah ngapain gitu. Terus ya udah pada akhirnya saya kan lulusnya lebih cepat ya, Excel karena memang saya agak bandel gitu, saya akui. Keluar kelas 2 SMA, terombang-ambing tuh kehidupan karena memang secara keluarga juga nggak mau support lagi kan, karena kenapa harus berhenti di SMA gitu dan segala macam gitu. Pengennya kan pasti orang tua semua pengennya sekolah setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya juga. Orang tua saya sebenarnya marah, tapi secara tanggung jawab karena saya laki-laki juga dibilang bahwa ketika kamu nggak mau sekolah silahkan, itu pilihan kan, silahkan aja, tapi bisa ditanggung selama ini harus kamu yang tanggung jawab kehidupannya. Saya kan orang anak muda ya bodoh, kayak masih bodoh sekali gitu ya. Emosinya masih gila. Wah, darah anak muda gitu. Apalagi anak cowok gitu ya. Boleh, silahkan saja, nggak apa-apa. Saya nggak dapat duit dari orang tuh nggak apa-apa gitu, belum segala macam. Udah dari situ tuh ngerasa bahwa wah emang susah banget ya ternyata ya gitu ya. Terus dunia yang real gitu. Di dunia yang bener-bener waduh kacau juga nih gitu kan. Kehidupan memang agak parah sih sebenarnya. Nggak bisa saya ceritain secara detail tapi ya parah lah gimana sih gitu. Maksudnya saya tinggal sendiri di rumah kakek, nggak makan, ya makan masih dikasih lah sama bibi, cuma untuk masalah duit karena memang saya juga udah suka ngerokok gitu kan. Itu agak bandel-bandelnya gitu kan, ngerokok dan segala macam. Saya kan butuh uang tuh buat itu kan segala macam. Itu udah susah banget kan. Wah, parah. Ngambil-ngambilin puntung rokok dan segala macam udah jelas gitu kan. Karena itu udah. Nah, turn back point-nya tuh sebenarnya ketika saya udah mulai ya udahlah gitu. Berdamai sama diri sendiri gitu ya. Maksudnya ya memang harus jalannya kayaknya belum saatnya nih saya nih gitu kan. Kayak memang harus agak lurus-lurus aja bentar dulu gitu. Masuk pesantren lah saya. Sempat masuk pesantren. Untuk pesantren atau pesantren bener itu di daerah Parigi lah. Lumayan agak ke pelosok gitu kan, karena memang nggak menghindari kemodernan sebenarnya. Masuk pesantren ya sempat menata kembali pola pikir dan segala macam gitu ya. Keluar dari pesantren saya ke Jogja untuk kuliah, karena dulu kenapa saya nggak mau sekolah tuh salah satunya juga karena memang saya udah bosen gitu, dan ini bukan hal yang memang saya suka gitu. Wajar dong ya, maksudnya saya memilih untuk itu gitu, untuk memilih untuk tidak sekolah pada saat itu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya kalau misalkan disuruh balik sekolah sih saya mau balik sekolah lagi. Berarti ada nyesel dong? Ya enak sekolah. Iya. Sudah enak kan lebih ya? Enak sekolah. Iya. Lebih enak sekolah sih sebenarnya. Ya udah gitu kan, maksudnya. Berarti sekolah tuh bukan kerjaan yang nggak digaji, kerja tapi digaji. Kerja digaji, enak tuh, banyak lagi sekarang. Ya Allah. Iya sih, dipikir-pikir dulu sih kayak gitu ya. Kenapa saya memilih jalan seperti itu, yang menyesal juga ya. Maksudnya bukan hal yang untuk dicontoh. Nggak sekolah tuh. Padahal sebenarnya pas sekolah tuh seru-serunya justru situ. Kapan lagi ya? Main-main dibayar. Iya, main sekolah. Iya. Kapan lagi kan nggak ada tuh selain sekolah. Nah, udah kuliah lah saya. Kuliah. Ya, tapi ini khusus memang apa yang saya mau gitu. Karena memang saya suka di dunia IT juga, ya suka di desain sih sebetulnya. Kalau IT kan terlalu menyeluruh ya, senang gambar dan segala macam. Masuk DAS lah saya, Diary of Erik Sukamti gitu, DAS University, punyanya Endang Sukamti, punyanya Erik, Mas Erik. Sempat dilarang tuh sama orang tua saya, karena orang tua saya kan justru sangat syariat sekali gitu, sama Islamnya sangat kuat gitu. Terus melihat sosok Mas Erik yang piercingan, yang tatoan dan segala macam ya kan. Iya, Mas Erik nih. Ini Mas Erik. Ya
jadi agak dilarang gitu kan, agak dilarang sama bibi. Ngapain kamu gini? Kenapa kuliah di situ? Gini? Padahal bibi mau kuliahin kamu ke pro kontra lah ya. Iya, ke kampus yang memang apa nanti jadi teller bank syariah gitu. Bukan dream job saya itu sebenarnya. Gak jadi lah gitu. Bukan passion lah ya. Bukan passion. Ya udahlah saya berangkat aja. Bodoh amat saya bilang saya mau berangkat. Gitu. Apapun yang terjadi nanti ya saya mau berangkat gitu. Memang ada persyaratan sih ke DAS tuh, diizinin sama orang tua kan. Tapi ya ngizinin lah, ngizinin baby kayak gitulah gitu kan. Nembak tanda tangan nggak? Iya gitu. Tanda tangan sih ditanda tangan sama bibi. Berangkat lah katanya. Udah, baru berangkat maksain gitu. Berangkat. Alhamdulillah tuh, maksudnya setelah dapat email tuh saya lagi main PS. Dapat email keterima tuh main PS tuh. Sticknya saya banting. Yes. Saking senangnya banget. Rusak dong. Hah? Rusak dong. Enggak sih, itu kan rental. Rusak barang orang nih anak. Enggak sih, enggak rusak sih, masih itu. Tapi senang banget sih saya. Pas saat masuk DAS itu masuk DAS di situ turn back point saya karena melihat banyak hal yang memang tadinya belum saya lihat gitu secara dunia gitu. Punya banyak relasi, punya banyak teman dan segala macam gitu. Itu sih yang bikin saya senang lah. Alhamdulillah gitu, saya ketemu DAS tuh hal yang paling saya syukuri di dunia ini. Banyak cerita teman-teman saya dari DAS juga yang mengalami mungkin halnya yang memang kayak sama lah gitu. Banyak hal yang jadi alhamdulillah gitu. Gue ketemu DAS tuh senang banget gitu. Saya juga kalau misalkan dikasih kesempatan untuk berterima kasih sama Mas Erik tuh saya bakalan berterima kasih sebanyak mungkin gitu. Tapi udah ya udahlah pas lulus. Pas lulus. Takutnya ada kesempatan, kalau ada kesempatan berarti pasti. Kiranya belum kan? Belum. Secara langsung nih makasih, tapi Mas Erik pasti kayak apa sih kui gitu. Yo wes lah gitu. Ya aku bohong Mas. Nah, ya gitu terus sempat kerja di salah satu perusahaan BUMN juga. Sebelum akhirnya ke Kripas gitu. Memutuskan keluar juga karena saya merasa bahwa kurang work life balance lah buat saya. Kayak terlalu banyak bekerjanya, nggak ada buat diri saya sendiri gitu. Waktu pada akhirnya ya bikin bisnis keripik ini gitu. Gitu panjang ya, lumayan. Setengah jam nih kayaknya. Udah baru. Nah, itu berarti titik awal. Aduh, batuk. Nah, untuk memulai sebuah usaha itu pasti harus ada modal. Dan itu modalnya berarti dari yang hasil kerja dari BUMN ya? Sempat kerja gitu, punya tabungan lah. Itu mengolah modalnya seperti apa? Kira-kira nih, yang bisa di-sharing buat para hypozen di rumah. Mengolah modal gimana ya maksudnya? Jadi gini, Irfan kan keluar dari yang bisa dikatakan resign lah dari sebuah perusahaan BUMN. Nah, untuk mengolah uang, kan tadinya mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Dan terpikir untuk ini gue punya tabungan dan gue harus usaha. Kan harus ada modal, dan untuk mengolah uang si tabungan itu menjadi modal itu gimana? Ya, sebetulnya saya juga gimana ya dibilang, soalnya kalau untuk hari ini ya kita bilang bahwa modal itu tidak penting itu sebenarnya agak lumayan salah sih menurut saya ya, karena memang kita lihat orang background orang-orang yang memang sebenarnya jadi ya, kita nggak tahu Elon Musk siapa bapaknya gitu kan dan segala macam. Menurut saya modal juga penting gitu. Salah satu modal yang paling besar untuk saya sebetulnya bukan uang malah gitu. Kalau uang sih sebenarnya justru dikit kalau uang tuh. Saya untuk modal keripik berapa sih gitu kan. Justru yang jadi besar modalnya itu justru karena relasi dan pertemanan gitu. Saya ini ngerancang research and development-nya aja lumayan lama loh, 1 tahun. Lumayan agak lama tuh 1 tahun. Ya sambil saya freelance dan segala macam sambil ngurusin isi Kripas ini gitu. Itu berarti dulu packagingnya nggak kayak sekarang. Dulu packagingnya tuh beli packaging dari apa namanya? Ya yang putih, warna putih. Plastik biasa gitu? Bukan, ada yang warna putihnya.
Ada plastik yang udah di print tapi warnanya putih. Terus saya tempel stiker. Oh iya, ngerti, paham. Biar agak sosokan brandingan gitu kan. Iya. Ya udah, terus saya jual ke teman-teman, masih sekitaran teman-teman, karena di situ juga saya belum punya dapat PRT kan, untuk saya distribusikan ke luar kota. Takutnya ada masalah, nggak ada dinas kesehatan dan segala macam kan. Pada akhirnya ya saya urusin tuh masalah PRT dan segala macamnya gitu, supaya secara ini juga diakui kan. Gitu. Dulu, berarti bentar, mohon maaf dipotong ya. Berarti rilis usaha awalnya di Jogja atau di Banjar? Di Banjar. Di Banjar. Di Banjar karena saya udah pulang di Banjar. Gitu. Tadi nggak diceritain soal pas pulangnya. Oh gitu. Iya, pulang. Saya pulang tuh dari Banjar, dari Jogja tuh. Banjar. Terus nemu keripik tuh. Kan nggak mungkin kayak. Singkat cerita, Irfan langsung membuka usaha keripik. Lanjut Irfan. Begitu. Iya, begitu. Tadinya pakai plastik gitu. Udah pada akhirnya saya kayaknya udah nih, secara research dan development kayaknya udah oke nih. Saya kan biasanya kita mau buka usahanya, biasanya gitu ya, kita suruh nyobain ke teman-teman gitu. Bisa kayak wah udah enak segala macam. Tapi kan biasanya teman-teman cuma mau support aja sebetulnya, bukan berarti ya bukan berarti bahwa itu tuh bener-bener enak gitu. Makanya saya teleponin, lu bener lu gitu. Jujur aja nih. Ini kedepannya nih saya nih. Gitu, bukan masalah ini. Ya udah beneran, ini beneran katanya. Udah enak katanya, udah ya udah saya memberanikan diri untuk bikin packaging sendiri lah gitu, nge-branding sendiri. Pada akhirnya ya mungkin sekarang followersnya Kripas tuh baru 4.000 ya. Tapi menurut saya baru udah huge number sih. Di Shopee-nya udah 1.500. Pembelian hampir 1.400 pieces, dan saya juga punya agen-agen di beberapa kota gitu. Ada di Semarang, di Bali, di Jawa Barat tuh ada, kayaknya di Bandung ada. Terus sebenarnya kebanyakan Jawa Tengah malah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah ada di Semarang. Di Jawa Timur tuh ada di apa tuh namanya ya? Saya lupa lagi ya. Nanti saya cek dulu ya. Ada pokoknya Jawa Timur tuh ada. Nanti ada di bawah. Bisa dicek di Instagramnya kok, karena kita cantumin agen dan reseller gitu. Oke, Instagramnya mungkin bisa dibagikan buat para hypozen. Kripas ID biasa aja nulisnya. Kripas ID. Gak pakai dot. Enggak. Berarti Kripas ID aja. Bisa di follow ya buat para hypozen dimanapun kalian berada. Oke. Nah, untuk awal-awal dari research gitu kan, berarti harus ada strategi marketing yang benar-benar disusun atau bukan diolah ya secara matang lah, harus benar-benar dilakukan. Itu strategi marketing secara pribadi nih dari Irfan. Yang Irfan lakuin strategi marketing apa sih? Yang mungkin untuk di Kripas sendiri, ya untuk dibocorin mungkin enggak ya, cuman yang bisa dibagiin buat para hypozen nih. Kalau dulu saya pas lagi awal-awal mulai dan brandingan yang belum cukup bagus, saya juga nggak bisa secara masif ngirim-ngirimin barang gitu kan, karena saya justru sangat peduli gitu masalah keamanan barang dan segala macam. Maksudnya aman dikonsumsi dan segala macam. Takutnya kan kita ini nggak aman nih buat anak kecil dan segala macam kan. Saya sangat aware terhadap itu gitu. Sebelumnya kan karena memang saya belum ada PRT tuh, makanya saya marketingnya saya itu ke teman, ke saudara-saudara, ke mama saya. Mama saya jualannya the best sellernya. Mantap. Mama saya tuh jual 300 piece sebulan. Itu baru mama ya? Mama. Baru itu mama. kayak widih gila banget, karena mama saya jualannya kayak begini. Temennya. Gak biasa lah ibu-ibu ya. Beli katanya, ini beli nih anak saya usaha nih gitu. Apa nih keripik, dibilang. Ya udah boleh Bu katanya, 1. Loh ngapain 1 katanya. Ya. Mama kalau kata orang Sunda jual dedet. Iya bener kayak gitu. Saya kan sempet nanya kan, aneh gitu kan. Duh mama gimana caranya jualan gitu kan. Kok cepet banget begini gitu kan. Meskipun saya seneng kan, tapi cepet banget begini kok agak aneh gitu ya jualan ya. Ya itu mama jualan, ngapain beli 1 katanya, beli 5 lah katanya. Ada bos-bos katanya, Pak beli apa 5 Pak. Curiga dek yang eta mah elit. Udah bosnya mau beli 5, ditawarin beli 10 gitu.
Widih, Iya, keras itu sekali. mama saya tuh. Tapi pada akhirnya mama saya juga dapat repeat order gitu karena memang udah nyobain juga. Meskipun sebenarnya secara strategi marketing juga jelek gitu. Gitu kan. Iya kan pasti Jual jelek. dudut Ah, ya. ini mah dibeli karena didedet aja gitu kan. Karena pertemanan gitu enggak. Ya pada akhirnya ya gitulah. Pada akhirnya setelah di awal-awal kayak begitu katakanlah generasi keduanya si Kripas ini udah punya packaging dan segala macam brandingnya, saya punya banyak, alhamdulillah punya banyak temen yang memang dia bergelut di dunia influencer gitu lah, YouTuber dan segala macam gitu. Oke, berarti dengan jasa teman-teman para influencer. Iya mungkin karena supportnya mereka dan saya memang ya mungkin gimana ya, ada hal yang memang saling berbagi gitu Simbiosis ya, mutualisme. simbiosis mutualisme gitu terhadap ya begitu. Jadi saya kayak saya juga mau berterima kasih ya sebelumnya karena memang kalau misalkan nggak mereka saya gimana nih caranya sounding selain Facebook Ads dan segala macam kalau di dunia digital kan. Keren nih buat temen-temennya Airfan. Thank you buat supportnya nih. Airfan boleh, thank you Iya, Guys, thank you. Kak Putu, makasih Kak Puspa. Kak Jafar, makasih. Kak Regita Echa. Itu orang-orang yang memang baik banget sih sama saya, baik banget lah. Pokoknya baik lah banget. Yang bisa menjadi apa pengantar atau mungkin ya bisa dibilang teman menuju sukses lah ya. Iya, betul. Nah, boleh tahu dong. Omset per bulannya berapa sih? Gak mungkin dong yang menaik usaha kita cuma sekedar ngomongin usaha dong. Itu usaha gini. Nah, tapi kan kita juga harus bukan harus juga sih, cuman bisa mungkin dibagikan buat para Hypozen biar nih gua usaha ini yang mungkin kok banyak lah yang kok jualan keripik sih. Nah, mungkin kan ada yang memandang sebelah mata, mungkin underestimate, lu jualan keripik doang apa itunya. Cuma kan pasti yang namanya orang menggeluti sebuah usaha baik, bukan baik sih. Walaupun orang lain menganggapnya atau underestimate orang itu pasti ada, tapi kan ada keuntungan di sana. Nah, kira-kira nih bisa dibocorin nggak buat para Hypozen? Airfan jualan keripik dengan omset per bulannya berapa? Sebenarnya kalau misalkan kita mau ngitung-ngitung omset ya, apalagi kita zaman digital sekarang lebih mudah sebetulnya kan. Kalkulatornya. Kalau misalkan kita posisinya memang nggak bisa secara kayak begitu ya. Soalnya saya agak keberatan sih sebenarnya, maksudnya untuk bilang bahwa omsetnya berapa. Tapi teman-teman bisa hitung aja kalau misalkan kita jualan harga sekian, makanya harus dicek dulu di Shopee-nya tuh. Harus cek dulu di Shopee-nya tuh, maksudnya kan kelihatan tuh berapa yang terjual. Toko di Shopee-nya apa boleh dikasih tahu buat para Hypozen? Keripik Universe, tapi username-nya tuh Made by Universe. Made by Universe. Iya. Nah, buat kalian para Hypozen mau belanja di Shopee, bisa langsung kunjungi di Made by Universe. Iya, itu username-nya kalau diketik Keripik Universe aja. Nah, Keripik pasti Universe. ketemu. Kalau enggak cari Kripas banyak banget tuh, alhamdulillah. Cuma kalian nggak akan nemuin aku di Shopee ya. Iya, begitulah. Berarti nggak mau ngasih tahu nih. Ya dihitung aja sih sebetulnya. Nah, untuk satunya deh berapa? Kalau harga satu tuh itu HET terendah kami tuh di angka 21.700. 21.700. Tertinggi di 26. 26. Itu biasanya juga harga 21 juga kalau promo sih. Nah, kalau misalnya nominal angka rupiah berarti kan tadi mungkin nggak mau itu ya. Untuk penjualan per bulan itu kisaran berapa? Jadi biar ngitung dah tuh dari 21 ya. Ntar dihitung dah tuh sama Hypozen. Berapa kira-kira nih sebulan? Oh iya tuh kalau di Bali ada yang jual 28 ada jual 30. Ya reseller agen ya. Maksudnya ya nggak apa-apa dong secara ini. Iya. Kalau apa tadi nanya apa? Sorry nih. Iya, per bulan bisa memproduksi berapa atau terjual berapa produk? Ya kalau sekarang sih kayaknya kita di 500 piece tuh keluar 500 piece sebulan. Itu tuh apa karena pandemi atau mungkin sebelum pandemi? Karena sebelum pandemi sebenarnya. Karena sebelum pandemi bukan sebelum pandemi. Pas awal mungkin ya? Pas awal pandemi itu justru karena orang banyak WFH ya.
mungkin jadi banyak kayak, dan memang soundingnya juga emang agak keras dulu kan. Jadi dulu seminggu tuh 1.000 piece. Dulu seminggu 1.000 piece. Seminggu tak kena 1.000 piece. Taruh lah ya, sebulan itu 4 minggu. Berarti sebulan ada 4.000 Enggak sih, piece. belum sebanyak itu sih. Kalau Dikali secara 21.000. kalau secara skala sih belum Ah, sebanyak. hitung dah ya, hitung dah. Gitu ya. Waduh, menggiring opini. Enggak, bukan begini apa gini loh. Kita tuh biar harus, ya bukan harus bagaimana. Ya. Kan kita di sini bukan talk show ya, podcast. Kita membahas tentang kewirausahaan. Biar Hypozen atau milenial dimanapun mereka berada yang nonton kita, itu bisa meningkat gairahnya untuk berwirausaha seperti itu. Iya, amin lah. Nah, Amin. gitu. Jadi buat kalian nih, apapun usahanya kayak Irfan, usaha keripik, kita nggak underestimate ya. Usaha keripik beliau bisa sukses, bahkan ya bisa dihitung lah sama kalian sebulannya berapa. Itu kan dari penghasilan satu keripik, yang satu keripiknya tuh 21.000. Hitung dah tuh kali 4.000. Bener kan? Iya, begitulah. Soalnya kalau misalkan kita mau ngobrol sukses ya, karena memang anak muda sekarang kan memang ya banyak ya lah, maksudnya jangan sampai teman-teman merasa kayak aduh gua anxiety nih gitu. Wah, saya ini nih gara-gara melihat pencapaian orang lain yang mungkin katakanlah sudah besar gitu. Justru jangan lihat di situnya ya menurut saya. Kalau menurut saya sukses kalian tuh bisa aja beda-beda gitu. Nggak secara finance sukses kalian tuh apa gitu sebenarnya. Kalau sukses secara material tuh sebetulnya ya dengan usaha dan kerja keras mungkin bisa terjadi, dan ilmu dan segala macam ya. Itu jangan lihat di situnya, tapi menurut saya lihat di prosesnya, dan kalian harus bisa bayar itu aja sih sebenarnya. Gitu. Prosesnya kan panjang ya. Tidak akan mengkhianati proses. Betul. Dan saya juga nggak bakalan berhenti di sini dong. Gitu. Berarti akan ada bisnis lainnya dong. Ya mungkin dong, pasti karena kita masih muda jadi jiwa creationnya masih banyak. Masih bergejolak nih buat membuka peluang usaha baru. Dan tentunya membuka itu ya peluang, bukan peluang usaha, lapangan kerja. Susah banget ngomong lapangan kerja. Saya punya ini sih sebenarnya, punya visi gitu bahwa kita nih di Banjar nih ya, kota kecil kan ya, dan memang secara kita jualan online tuh memang saya nggak tahu ya, tapi memang agak kekurangan sumber daya aja gitu. Dan saya bukan karena tanpa data, karena saya udah agak nyoba-nyoba putar-putar gitu, nggak ada gitu. Susah lah untuk didapatkan, bahwa kayak contoh kita mau punya branding sendiri misalkan. Misalnya kita mau nyetak dus buat packing kirim barang yang warna coklat, yang warna itu polos dan segala macam, tuh agak susah di Banjar. Yang saya tahu. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu juga boleh kasih tahu saya berarti. Kasih tahu di kolom komentar ya. Dan beserta harganya enggak usah. Nanti saya tanya aja. Buat para yang jual. Iya. Padahal banyak loh pengusaha-pengusaha online di Banjar itu, karena memang transformnya pasti transform kan, pasti banyak sekali. Itu menurut saya kan peluang yang cukup lumayan ya untuk menyediakan kayak bubble wrapnya, kayak tempat-tempat packingnya gitu, kayak kardus packing. Masa punya brand nggak mau packingnya agak bagus, kan pasti mau. Sedangkan resource-nya susah gitu. Sedangkan kita kirim barang udah sejam lah. Nah, lanjut. Ya, sedangkan kirim barang agak susah gitu. Maksudnya kirim barang dari Jakarta jadi di Bandung kan lumayan makan ongkir dan segala macam gitu. Ya begitu. Ya gitu. Itu keresahan saya aja sih, maksudnya. Ya kalau misalkan ada pengusaha-pengusaha yang memang ingin berbisnis kemasan. Ya mungkin bagus ya, maksudnya alhamdulillah nih. Saya salah satunya mungkin yang terbantu gitu. Karena lebih mudah gitu pada akhirnya dapatnya gitu kan. Gak usah jauh-jauh dong, saya harus beli online. Gitu. Bisa beli di sini, bisa beli satuan. Kalau di sana kan nggak bisa. Minimal kena MOQ kan. Iya. Nah, gua tuh
ada beberapa pertanyaan nih. 2 aja ya buat sebelum kita berakhir. Iya. Yang namanya usaha pasti ada masa di mana-mana Irfan benar-benar terpuruk. Kayak mungkin bisa dibilang waduh, nggak nyampe target nih penjualan. Nah, pasti ada lah masa-masa terburuk atau gimana, apalagi pas pandemi juga. Dan itu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya ya? Strateginya biar... Karena kita sebagai anak muda nggak boleh stop creating atau stop innovating gitu. Kita harus tetap berinovasi gitu. Ya masalahnya gimana caranya itu, ya kita harus tetap keep trying. Kita harus tetap coba terus sebenarnya gitu. Apa ya, kayak kalau misalkan yang ini nggak berhasil, coba terus gitu. Pasti ada hal yang memang, oh ini berhasil nih, boleh nih gitu. Menurut saya sih kayak gitu sih ya. Maksudnya kasus saya bisa aja, kalau misalkan saya bilang kasus saya mungkin bisa aja berbeda gitu sama kasus orang lain gitu. Makanya keep trying aja dan jangan berhenti berinovasi aja. Wih, mantap. Nah, pertanyaan terakhir. Ya, serius banget. Kayak sonan guru nama. Enggak. Mungkin ada yang bisa dibagikan nggak, atau mungkin closing, ya bisa dibilang closing statement lah dari seorang Irfan Haidar. Irfan Arwan. Closing statement dari seorang Irfan Haidar untuk para hypozen dimanapun mereka berada. Buat bisa ya mungkin ada atau ajakan atau mungkin berupa saya semangat atau bukan saya semangat itu buat mau masuk ke dunia wirausaha, mungkin bisa disampaikan buat para hypozen. Yang saya tahu satu-satunya cara mengejar dunia itu usaha. Ya, itu aja sih. Pintu dagang kan dibuka sama Tuhan lebih banyak daripada pintu yang lain. Pintu berniaga kan. Gitu sih. Kalau tujuannya kekayaan dan kemaslahatan hidup ya usaha. Maslahatan. Ya agak gitulah. Udah gitu aja. Udah. Singkat sekali ya. Singkat sekali. Tapi ya, padat. Tapi padat. Iya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu nih percakapan kita bareng Irfan. Dan semoga apa yang kita share di video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tentunya buat kalian, para hypozen dimanapun kalian berada. Agar kalian mau atau tergugah untuk menjadi seorang wirausaha muda tentunya. Dan terima kasih udah klik and play video kita. Semoga apa yang kita share di video kali ini bermanfaat buat kalian semua dan episode sebelumnya. Dan apabila kalian menyukai konten yang kita share, kalian boleh klik like dan jangan lupa tinggalkan jejak di komentar, tentunya yang positif ya. Dan jangan lupa kalian subscribe, karena subscribe berarti kalian mendukung channel Hype Podcast terbangun dengan baik. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info mengenai wirausaha, info menarik lainnya seputar atau di bidang, di channel kita, oke? Dan saya Nero Handika dan saya Irfan Haidar melaporkan. Melaporkan saya lapar. Ulang. Ya, kita berdua undur pamit. Stay healthy dan be positive thinking and say no to drug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Iya, ayo. Dicopot.